Halo guys, kalian ada di tutorial 9.1 ya. Ini tutorial tambahan untuk materi 9.0. Nah, di sini kita akan mencoba membuat list Firebase yang ada fitur where-nya, sortingnya. Lalu nanti kita coba ada sedikit pengenalan ya tentang fitur dari Firestore-nya itu ada field value dan timestamp. Nah, ini lumayan sering dipakai juga sih. Kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke kodenya seperti biasa. Teman-teman bikin modul dulu ya. Di sini bisa bikin tutorial Firebase 91, klik install modul, setting di main.dart-nya arahkan ya ke tutorial Firebase 91 di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bikin coba ya. Kita bikin data order lah contohnya ya. Kita pengen memanage data order nih ceritanya. Oke. Nah, ini di sini saya membuat query fire add dulu. Oke, ini ya kadang-kadang dia lemot ininya snippetnya jadi kita ketik manual aja. Oke, sip. Nah, di sini kita pengen mengenerate data order gitu ya misalnya. Data order. Nah, ini kebetulan misalnya nama produknya sepatu. Sepatu, sepatu misalnya kita kasih angka random aja ya belakangnya. Random. Next, INT maksimal 100 ya. Nah, misalnya kita mau bikin data order. Nah, ini kebetulan ini konsep ordernya satu order itu satu item ya. Nah, karena kalau teman-teman nanti mau bikin jadi banyak item ya jadi seperti ini sih bentuknya. Ada item di sini. Nah, tapi ini untuk mencontohkan where aja jadi kita konsepnya pakai yang satu item aja. Lalu di sini created add-nya. Nah, ini teman-teman bisa aja pakai datetime gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman pengen ngambil timestamp dari Firebase-nya, seperti mengambil tanggal dari server itu bisa pakai timestamp titik now kayak gitu. Nah, jadi ini ketika kita di sini bikin tombol untuk menambahkan order gitu dengan data dummy ya, seperti ini. Oke. Lalu untuk foto nih foto asal aja ya. Kita isi gambar orang aja nggak masalah. Ada fotonya, ada product name, price, created ad, oke. Lalu udah cukup itu aja kali ya. Di sini saya menambahkannya ke collection order di sini, oke. Nah, sekarang kita coba tampilin. Oke, ketika tutorial ini udah apa? Udah diupload, berarti tutorial 5.1 tuh udah jadi ya. Nah, ini fitur baru di snippetnya. Teman-teman bisa lihat ke 5.1 dulu. Kalau misalnya bingung kok ini bisa seperti ini gitu ya. Silahkan lihat yang 5.1 ya. Nah, di sini saya bikin card. Oke, konstannya kita hilangin ya. Nah, di sini kita pengen nampilin list collection dari Firestore ya. Nah, tapi yang saya buat di sini dulu cardnya dulu. Oke. Nah, setelah bikin cardnya, ini saya pengen saya bungkus dengan stream builder atau item list ya. Ya, nah yang ini klik. Nah, ini udah dibungkus ya dengan list view lalu dibungkus lagi dengan stream builder. Oke. Nah, ini collectionnya arahkan ke order. Boleh pakai S nggak apa-apa. Ke orders lah ya. Nah, seperti itu. Kita save dulu. Oke. Nah, di sini oke error ya. Nah, ini sering terjadi ya. Ini bagus sih. Untung error di sini. Jadi kita bisa sambil belajar. Nah, ini kenapa kenapa error? Karena dia harus dibungkus dengan expanded kalau di sini. Nah, tapi perhatiin juga nih si parentnya ini dia dibungkus dengan single chat Kak. Kalau dibungkus dengan single chat harus kita hapus nih. Kita hapus. Nah, baru nih kode ini tuh akan berjalan kayak gitu. Kita hot restart ya. Oke, udah jalan ya.
Nah ini kenapa kosong? Karena belum ada datanya ya di apa di Firestore-nya gitu. Sekarang kita coba add aja di sini. Kita add, diklik aja tombol ininya, tombol add-nya. Nah, ini datanya nih udah nambah nih. Tadi saya klik 4 kali, dia nambah 4 gitu. Nah, isi datanya itu sebenarnya ini nih. Nah, tapi kenapa ini belum diganti? Karena kenapa ini masih Jessica? Karena belum kita ganti di sini ya. Nah, ini kita ganti aja nih. Misalnya ini tadi kan ada kita punya foto ya. Konstannya hilang ini teman-teman. Lalu ini misalnya di sini kan ada apa? Ada product name misalnya. Lalu di sini ada price. Oke. Nah, price ini kan dia bentuknya integer ya. Nah, kita kita apa? Kita bungkus di dalam string supaya bisa dibuka. Oke, ini error 4 kali ya. Oke, oke, save. Nah, ini udah muncul ya. Nah, ini kebetulan fotonya saya pakai foto ini aja, foto gambar orang. Nah, ini udah muncul ya listnya ya. Nah, setelah muncul, oke. Oh ya, kita tambahin dulu created ad-nya kali ya. Saya tambahin di subtitle aja, bungkus dengan ini kolom, lalu di sini kita tampilin created ad-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa kayak gini? Karena dia bentuknya itu masih timestamp. Makanya itu harus kita konversi ke date. Nah, cara konversinya pakai ini ya, to date, titik to date. Nah, ini udah jadi nih. Apa? Formatnya udah date time. Jadi tadinya tuh formatnya timestamp nih. Nah, terus supaya bisa kita olah di Flutter, kita konversi ke date time gitu. Nah, cara konversinya pakai to date. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini yang terjadi di sini tuh ini. Nah, ini lumayan lumayan sering dipakai juga ya si apa si to date ini gitu. Udah ada date format belum di sini? Oh, belum ya. Oke. Sekarang kita biarin aja dulu kayak gini ya. Ini ada di tanggal 25, 25, 25. Oh, sama semua ya. Oke, sama semua. Tapi yang ngebedain ini kali belakangnya ya. Ini detik 51. Oke. Nah, sekarang kita pengen urutin nih dia tuh berdasarkan tanggal create-nya. Nah, ini lumayan sering juga dipakai ya. Bisa kayak gini. Setelah collection, where, eh, sort, order ya. Sorry, order by. Nah, kita masukin kolomnya nih yang mau di sort. Oke. Nah, kalau kita buat seperti ini, misalnya kita pengen data terbaru, kita bikin deh, bikin mobil misalnya ya. Jadi kita pengen yang terbaru itu ada di paling atas gitu. Ini kan kalau diklik, nah ini kan paling bawah kan yang terbaru. Nah kita pengen dia tuh yang terbaru itu paling atas gitu. Nah ini bisa kita ini nih, order by created ad-nya kita ganti jadi descending through kayak gitu. Jadi akan disorting berdasarkan created ad, lalu akan diambil yang apa? Yang terbaru dulu nih, yang terbaru dulu yang apa? Yang muncul paling atas kayak gitu sih. Nah ini lumayan sering dipakai juga gitu. Begitu juga dengan sebaliknya nih teman-teman ganti aja ke false gitu. Kayak pengen yang lama dulu tuh ada di atas gitu. Nah, bisa kayak gitu. Gitu sih ya. Oke. Nah, ini untuk order, untuk where-nya, oke. Untuk where-nya bisa pakai titik where. Nah, ini mirip ya format penulisan seperti order by. Di sini kita masukin field-nya yang mau kita filter tuh yang mana gitu. Misalnya di sini kita mau filter, coba mungkin ini kali ya. Ini kita tambahin dulu. Harganya kita acak ya. Bisa sampai 1.000. Ini kita komen dulu. Save. Kita tambahkan beberapa item dulu supaya kita bisa filter. Oke, nah ini ada item baru ya. 111, 786, 474, 295. Oke. Nah, ini di scanningnya true aja. Nah, misalnya kita pengen pengen filter, ini error ya. Pengen filter berdasarkan harganya misalnya. Harganya kita pengen yang di atas 500. Nah, ini bisa pakai is greater than ya.
is greater than 500 misalnya. Oke, error kita coba save dulu. Oke, ini error ya. Kita skip aja errornya, nggak usah pusing. Oke, nah ini kita membuat query where is greater than itu 500 gitu. Berarti ini kita cari produk, cari order yang harganya itu lebih besar dari 500. Nah, ini untuk query where-nya, ini teman-teman bisa lihat di sini tuh. Ada is equal to, greater than, not equal, dan sebagainya. Nah, ini memang masih apa ya? Masih sangat terbatas ya kalau di Firestore ini gitu. Jadi jangan teman-teman bayangin kayak ini tuh fiturnya kayak query di SQL gitu yang sangat kompleks gitu kan. Nah, itu di sini belum ada gitu. Jadi kayak kayak misalnya query like aja tuh belum ada ya di sini ya sepertinya ya. Nah, belum ada. Makanya itu ketika teman-teman bikin query like, misalnya gini nih, misalnya di sini teman-teman pengen cari eh ini contoh doang ya variabel stringnya atau pakai text field boleh. Sini saya tambahin text field eh, search text field search. Oke, pakai yang satu aja. Save. Nah, misalnya di sini teman-teman punya text field pencari untuk mencari data ya. Oke, lalu kita masuk ke controller. Di sini ada variable search kayak gini. Oke. Nah, jadi ketika text field-nya berubah, di sini kita pengen atur si state si search itu jadi ke ini ke value lalu kita update ya. Nah, jadi sering banget di kalau teman-teman develop aplikasi di apa dengan Firestore ini gitu kan. Teman-teman kadang tuh perlu membuat apa ya? Membuat where-nya tuh nggak di sini gitu. Nah, karena nggak ada kan, karena kayak fitur apa like itu nggak ada gitu kan. Teman-teman bisa pak semacam apa ya, semacam bikin query tapi di lokal gitu. Kita nggak ngirim ke sana gitu. Nah, caranya teman-teman tambahinnya di sini. Nah, di sini nih di dalam item buildernya gitu. Jadi konsepnya gini, kalau si apa product name-nya ini kita yang coba kita cari product name-nya ya. Kalau product name-nya mengandung kata yang kita ketik di text field gitu kan, nanti tampilin gitu. Tapi kalau nggak ada ya jangan tampilin kayak gitu ya. Nah, untuk cara bikinnya bisa seperti ini teman-teman. Eh, if oke. Nah, ini kita kita cek dulu ya. Search-nya itu empty kosong atau enggak? It's not empty atau enggak? Nah, kalau nggak kosong gitu kan, berarti dia masuk ke blok yang ini gitu. Ini harus kita cek dulu. Kalau enggak ntar pas dia kosong dia memakai query untuk memfilter gitu. Akhirnya ntar kosong sih si apa si listnya itu. Di sini kita cek nih. Bentar. Nah, supaya gampang gini aja deh. Misalnya ini product name ya. Oke, item product name. Nah, ini juga nih. Ini kalau bisa di lowercase semuanya ya. Begitu juga dengan search-nya ya. Controller search to lowercase. Nah, ini kita lowercase dulu semuanya supaya ketemu ya mereka kan nggak ada kadang ada yang huruf besar, kadang ada yang huruf kecil kayak gitu. Ini kayak M-nya kan besar nih. Nah, ini kita ambil dulu nih product name dan search-nya. Oke, baru kita bandingkan nih. Kalau product name-nya oke mengandung mengandung kata contents, mengandung kata yang ada di search, oke. Nah, nanti tampilin yang ini yang di bawah. Nah, tapi kita di sini bikinnya pakai jadi negatif aja. Nah, kalau product name nggak mengandung kata yang ada di search gitu kan. Nah, ini kita tampilin kontainer kosong. Nah, kayak gitu sih basic logiknya untuk query lokal bisa seperti ini gitu. Nah, kita kita coba aja ya, kita coba ya. Misalnya di sini kan ada sepatu, ada mobil gitu kan. Ini saya ketik mobil aja deh, mobil, oke. Nah, dia akan menampilkan yang mobil doang gitu. Sekarang saya coba
sepatu. Nah, dia akan menampilkan yang sepatu doang gitu. Nah, ini ketika ini ya, ketika pakai Firestore, teman-teman nggak usah khawatir, loh ini kok query-nya kayak gitu gitu. Berarti kan di sini kan nampilin semua data. Nah, itu nggak usah terlalu ini, nggak usah terlalu khawatir gitu gitu kan. Karena kalau di Firebase ini, Firestore ini datanya itu nggak selalu teman-teman minta ke server gitu. Jadi kayak misalnya kan data order itu ada ribuan gitu kan. Nah itu ketika teman-teman butuh data itu si apa ya si teknologi si Firestore ini tuh dia udah cerdas gitu. Dia cuman akan mengambil data-data yang baru aja di apa di server gitu. Jadi tenang aja nggak bikin lemot sih dengan bikin query kayak gini gitu. Kayak gitu sih. Oke, mungkin cukup ya. Tadi ada isu kita nggak bisa pakai while dan search secara berbarengan ya. Mungkin yang tahu boleh komen di bawah aja gitu. Untuk sementara kita skip dulu masalah itu. Yang penting teman-teman tahu, oh bisa query, bisa bikin while di collectionnya yang tadi di sini. Nah, bisa bikin while di sini, lalu bisa bikin order by gitu kan. Lalu untuk query-nya kalau teman-teman butuh live kan belum tersedia. Nah, teman-teman bisa pakai teknik yang ini nih. Gitu.